sikap apa yang harus kita lakukan? Apakah ini waktunya buat exit marketplace dan bikin kos-kosan misalnya? Misalnya ini loh. Cuma nanya nih. Atau memang marketplace sendiri masih promising dan cuma memang kita harus melakukan 5 hal ini misalnya. Wah. Lima hal? Iya. Banyak sekali. Ya ini saya belajar dari Om Wardi. Kalau nanya orang, sebutkan 5 hal ini. Ya kan bener ya Om, dari kemarin. Silakan Om. Ya, nggak 5, 10 juga boleh. Ya. Oke, memang kerasa banget ya. Banyak kan teman-teman memang dari kemarin komplainnya dari mulai Januari sampai saat ini. Cuma kemarin kita sempat dikasih angin surga sedikit di Ramadan gitu ya. Bener kan? Dan kita bersyukur juga di Ramadan kemarin itu bisa dibilang Ramadan paling cetar lah ya selama 3 tahun terakhir. Karena kita 2 tahun kemarin kena pandemi itu memang penjualan di Ramadan kan naik tapi nggak terlalu sesuai ekspektasi. Cuma di kemarin di bulan April kemarin ini memang kita ngerasain kayaknya saya setuju, teman-teman setuju ya, mungkin di Ramadan tahun ini bagus ya dibanding 2 tahun terakhir. Tapi seperti biasa habis Lebaran semuanya nyungsep bener. Nah, jadi memang habis itu kerasa banget. Dan kalau tadi Om Botak tanya baiknya gimana? Apakah masih prospek? Kalau ditanya prospek apa enggak, ya jelas masih prospek. Cuma kita tidak bisa berharap marketplace ini seperti kalau kita flashback ke tahun-tahun sebelumnya, seperti kita baru masuk, saat saya baru masuk di 2013, 2014, lalu bisa dibilang kejayaannya marketplace itu mungkin ada di antara 2015 sampai 2018 lah ya. Itu kita tuh masih enak banget karena orang yang bermain juga belum banyak, peluang tuh masih gede banget. Dan sejak pandemi tentu kue itu semakin dipecah banget gitu loh. Nah sehingga ke depan ini prospek untuk marketplace itu masih ada, cuma kita tidak bisa berharap marketplace itu wow banget. Kita contoh Mas Burhan, dia bermain di produk spesifik ya, fashion, dan dengan harga yang cukup kompetitif dia bisa mendapatkan banyak traffic. Tadi dia sudah nunjukin, saya senang sama Mas Burhan ya, jadi saya agak ngantuk-ngantuk hilang sama dia, agak terhibur gitu ya dengan pembawaan materinya fresh. Saya juga senang karena apa, saya ikut walaupun saya mungkin sambil ngerjain yang lain. Tadi saya mendengarkan apa yang disampaikan Mas Burhan, itu bagus. Algoritma seperti yang disampaikan Mas Burhan, algoritma itu berubah terus. Kita tuh nggak bisa ya, ilmu kita 5 atau 6 tahun yang lalu kita pakai sekarang itu nggak bisa. Itu berubah terus. Kenapa? Di era tahun awal-awal, mungkin masih di tahun 2015 sampai 2018, kayak bikin judul itu spam keyword. Itu masih oke. Masuk 2018 spam keyword udah mulai hati-hati. Ya, banyak yang kena take down. Lalu mulai masuk eranya kemarin saya sempat ngomong main di kayak kita wrong keyword, beberapa kata-kata yang asing. Nah ini tadi Mas Burhan baru juga nyampaikan, bener ya, sudah kalau kita buka di Google aja ya, buka di Google itu sudah ada similar ya. Apa yang Anda maksud adalah ini, gitu kan, sering kalau kita ngetiknya keliru, apa yang Anda maksud adalah ini. Nah itu berarti memang mesin itu semakin canggih. Dan dari beberapa, mungkin kalau beberapa waktu yang lalu saya masih ngajarkan seperti ini mungkin sudah bisa berubah lagi. Nah itu akhirnya kita tuh benar-benar butuh ilmu baru. Kadang saya belajar dari Om Botak tuh suka lebay, dia suka merendahkan gitu kan. Tapi kan ilmu-ilmu dari Om Botak. Kadang pun saya belajar dari murid-murid saya sendiri. Kadang saya ketemu sama yang saya ajarin dan dia sukses gitu. Kamu apain toh? Gini, oh gitu. Nggak mesti kita tuh misalnya kita jadi mentor, nggak mesti semuanya ilmu dari kita sendiri. Nggak. Kadang saya dapat insight baru dari Mas Burhan. Nah, update terus. Lalu kita harus pahami bahwa kita maklumi ya. Jadi gini, produk itu tidak semua maintenance-nya sama. Dan saat ini pun yang hadir di sini termasuk yang online gitu kan. Ilmu apa yang disampaikan, misalnya disampaikan Mas Burhan, dia sampaikan saya, itu belum tentu cocok untuk toko A. Tapi mungkin sangat
powerful untuk toko B. Ya, di toko B powerful banget gitu loh. Nah, contoh gini, Mas Burhan jago banget dia untuk handle tokonya di bidang fashion. Tapi kalau dia disuruh handle toko saya, belum tentu dia juga bisa memberikan hasil yang maksimal seperti di tokonya dia, gitu kan. Nah, jadi masih kembali ke masing-masing kategori produk, masing-masing kategori toko, dan bagaimana kita memaksimalkan. Saya juga handle banyak klien. Saya handle beberapa klien. Ada satu klien yang saya senggol sedikit aja, saya perbaiki sedikit aja, omsetnya langsung dari 100 juta tiba-tiba bisa jadi 1,5 M, 2 M bisa. Tapi ada toko juga yang gitu, kita sentil gimana, kita utak-utik gimana, nggak bisa maksimal banget, gitu kan. Nah, di sini kita belajar bahwa memang tidak semua cara ilmu yang kita miliki itu work buat semua kategori. Tapi nggak ada salahnya dicoba, ya, nggak ada salahnya dicoba. Prospek yang tadi ditanya Om Bota, apakah masih prospek banget, dan tinggal ke depan ini kita akan lihat hukum rimba itu akan berjalan. Tinggal siapa yang kuat sih. Beberapa tahun yang lalu itu saya masih menemukan banyak seller itu ditanyain, omsetmu 1 miliar, kamu ngapain? Nggak ngerti kok. Lu terus bisa kayak gini, aku cuma upload laku gitu kan. Ada yang kayak gitu, banyak. Sekarang cari yang kayak gitu masih ada nggak? Masih, tapi semakin sedikit. Ya, sekarang itu rata-rata aku ketemu seller yang omsetnya gede-gede, dia ngerti. Oh, teknik aku pakai ini kok, aku tekniknya gini. Jadi nggak ada lagi aku ketemu seller tuh omset berapa? Di atas 1 miliar, kamu ngapain? Nggak ngerti, gitu nggak. Tekniknya ini. Ketemu ini, aku banyak main di voucher kok. Dengan voucher ini aku pancing seperti ini. Oh iya, ternyata work. Gitu ya. Nah, jadi benar-benar ke depan ini kita itu akan menghadapi tantangan yang semakin berat karena jumlah orang makin gede, pasarnya itu tumbuhnya lambat. Tumbuhnya customer sama tumbuhnya seller itu gede, tumbuhnya seller. Ya. Semua orang lari, wah online keren banget, semua masuk online. Apalagi sekarang ya, dengan saya jadi mentor, Om Bota, Sugeng dan lain sebagainya, sharing kesuksesan berjualan online. Siapa yang nggak ngiler, gitu kan? Banyak yang ngiler, akhirnya wah enak online ya, ternyata masuklah online semua. Kue makin terbagi. Tinggal siapa nanti yang benar-benar punya skill, dia yang akan bertahan. Sama kalau kita buka toko offline. Kalau kita buka toko offline, tapi kita nggak benar-benar maksimalin toko kita, ya sekarang jalan, tapi akan ketutup sama operasional dan akhirnya bangkrut, rugi. Nah, seleksi alam ini akan membuat siapa yang akan bertahan di tahun-tahun ke depan, dia yang akan menang. Tapi ingat juga, kita juga nggak bisa berharap di satu tempat, ya Om. Nggak bisa berharap di satu tempat, karena pemain-pemain baru akan masuk, MP baru juga akan masuk. Jadi saran saya memang kalau teman-teman sudah punya kayak ya saya contohkan misalnya saya ada bisnis gitu kan, harusnya kita mikir aku nggak akan bisa kita nggak boleh mengandalkan satu kekuatan saja. Ibarat kalau pepatah yang cukup populer kan, meletakkan telur dalam satu keranjang. Jangan sampai seperti itu. Jadi diversifikasi, dan juga kalau bisa kita masuk ke bagian investasi. Itu buat teman-teman yang mungkin bisnisnya udah mulai semakin stabil ya. Kalau belum, jangan dulu ya. Kalau belum, bisnis belum kuat, baru dapat duit dikit, katanya investasi. Masuk investasi berisiko, apa? Saham dan lain sebagainya. Nyangkut, bingung. Kalau ini nyangkut dananya, akhirnya apa? Bisnisnya kacau, turnover cash flow-nya kacau. Jadi hati-hati, harus bijak-bijak mengelola keuangan. Ya, saya pernah dengar pilar ya, 4 pilar. Bener, kemarin Bro Atong baru cerita 4 pilar. Tapi sebetulnya saya ngerti. Dan ya manajemen, produk, keuangan itu penting. Dan bagi saya, orang yang saya temui itu kebanyakan hanya fokus pada satu hal. Apa itu? Marketing. Bener nggak? Saya hanya menemukan orang tuh fokusnya di satu hal, marketing. Gimana sih jualan banyak? Apalagi sekarang itu. Gimana sih jualan rame? Nggak mikir backupnya itu apa? Backupnya apa? Cash flow. Padahal itu yang paling penting. Pengelolaan keuangan itu paling penting. Bagaimana kita bisa mengontrol duit kita itu benar-benar sesuai, dan juga jangan cuma berpikir bagaimana cari duit. Kalau saya udah mulai geser nih, bagaimana duit mencari saya, gitu ya. Bagaimana saya itu memanfaatkan apa yang saya punya hingga menghasilkan duit. Bukan saya ngejar duit. Karena apa? Tenaga kita tuh terbatas.
Saya bilang sama Bro Atong semalam ngobrol sampai jam 12 malam sama Bro Atong. Bro, aku mau pensiun, saya bilang. Wah, kamu masih muda. Enggak, aku bilang. Pensiun di sini tuh mungkin sedikit miss ya. Pensiun tuh bukan berarti saya stop total. Berhenti. Enggak, tapi saya ingin mengurangi dan saya ingin membuat mesin yang bekerja buat saya sehingga menghasilkan uang. Bukan saya terus nyari duit gitu loh. Memutar posisi. Saya mulai invest ya. Dan invest itu ada beberapa orang berpikir investasi seperti apa. Setiap orang punya pola investasi yang berbeda-beda. Ada yang mungkin ke saham, ada yang ke emas, ada yang ke uang dan sebagainya. Kalau saya mungkin lebih ke investasi yang nilainya meningkat dan juga aktif. Ya, investasi yang benar-benar produktif. Jadi kita invest tapi yang bayarin dari pihak lain. Contoh ya apa ya, kos-kosan ya. Contoh saya bikin kos-kosan, lalu saya juga sekarang lagi proses bikin resto dan sebagainya, dan bagaimana saya membuat itu tuh bekerja dan kita nggak perlu stay di sana menghasilkan seperti itu. Tapi untuk saat ini buat teman-teman yang masih di bisnis online, fokus itu sangat diperlukan. Ya, fokus sangat diperlukan. Teman-teman benar-benar fokus belajar terus karena update marketplace itu cepet banget. Gaya main di Lazada 3 tahun yang lalu sama sekarang itu beda. Saya karena mikirnya sudah agak pikirannya sudah mulai investasi ke bisnis lain. Kadang saya agak sedikit terlambat, jujur aja kadang-kadang terlambat. Dan mungkin teman-teman juga lihat jarang sekali saya bikin konten, ya, apalagi itu khususnya tentang Lazada ya. Seperti Mas Burhan banyak keluhan-keluhan, ya sama. Keluhan-keluhan kita sama gitu kan, tapi nggak apa-apa, santai. Kalau saya berani kok bilang keluhan di Lazada gitu kan. Memang itu keluhan dan kekurangan yang ada di Lazada. Di balik backup Alibabanya kekurangan itu masih sangat banyak. Tapi bukan berarti kalau banyak kekurangan kita harus kabur, enggak sih, masih ada peluang banget ya. Jadi ditanya peluang masih oke sih Om, masih oke. Ya cuma jangan terlalu berharap istilahnya ketergantungan banget. Jangan sampai ketergantungan banget di satu tempat. Tapi coba mungkin mikir-mikir tempat lain, kembangkan yang lain juga. Itu oke kalau menurut saya. Pertanyaan kedua Om Deddy kan ada banyak handle dan sudah melihat banyak toko ya Om. Ada toko yang akhirnya bisa dikembangkan, ada toko yang akhirnya flat atau bahkan turun. Nah, kriteria-kriteria apa aja atau kesamaan apa aja yang dimiliki sama toko-toko yang bisa dikembangkan? Oke, dari saya handle cukup banyak toko ya, 20-an lebih, dan dari beberapa toko memang pengalaman saya sih ada beberapa faktor. Yang bisa saya lakukan adalah saya optimasi toko. Optimasi toko yaitu bagaimana saya menganalisa tokonya, kekurangan kelebihannya di mana gitu. Di sana bagian saya. Yang nggak bisa saya lakukan apa? Harga. Strategi harga, kebijakan harga dari setiap owner itu kadang-kadang menjadi problem. Ada owner mungkin yang aku agresif, cuan dikit hajar. Ada yang keep. Ini brand gua nih, jangan ini. Nah, kadang-kadang kita mengalami kendala di situ karena gini, saya kebetulan ada 2 seller dengan tipe produk yang sama. Di satu seller agresif, oke, cuan sedikit hajar. Sementara di seller yang lain dia lebih safe. Aku nggak main omset tapi aku pengen cuan kok. Akhirnya di satu sisi di produk yang sini aku bisa sentil sedikit aja, push dengan sedikit iklan aja, omsetnya naiknya gampang banget. Sementara di produk yang lain itu nggak gampang. Di seller yang lain nggak gampang, padahal produknya sama. Karena apa? Dia menahan harga karena dia menjaga tingkat keuntungan dia. Jadi harga itu walaupun kita sudah optimasi tokonya, sudah coba iklan dan lain-lain, tapi harga itu nggak bohong. Nggak bohong Om, apalagi orang Indonesia. Yang bohong siapa Om? Yang bohong. Jadi memang itu memang ngefek ya. Jadi dari apa yang di-sharingkan dari pagi sama Sugeng sama Burhan tadi itu oke banget. Sugeng ngomongin traffic, Burhan ngomongin iklan. Iklan apa? Traffic juga.
Lalu yang paling penting dari semuanya itu apa juga? Konversi itu gak kalah penting. Lu mau bikin traffic masuk ke tokomu sebanyak apapun, kalau harga lu kalah, ya konversi lu nggak bisa. Jadi setiap toko penanganannya beda-beda nih teman-teman semua ya. Jadi kalau kalian cek, kalau saya tuh paling suka tuh baca data setiap toko. Jadi toko lu apa sih kelebihannya, tokomu kekurangannya apa? Jadi nggak bisa gini, tokomu itu misalnya trafficnya kurang, tapi sebetulnya produkmu itu punya daya tarik bagus, konversinya bagus nih, konversi bagus, trafficnya kurang. Yang kamu lakukan, kamu kasih flexi combo, kasih voucher, kasih free shipping. Ini sama nguyai segoro, garami laut, buang garam ke laut, nggak ada gunanya. Karena sebetulnya udah tanpa kamu kasih voucher, tanpa kamu kasih diskon, orang udah mau. Ya kan, orang udah mau. Yang salah di tempatmu apa? Trafficnya nggak ada. Tadi barusan ngomong sama Mbak Drika, aku salah bikin harga katanya gitu kan. Harusnya 50.000 tersetting 5.000, untungnya nggak payu, untungnya nggak laku gitu kan. Iya karena nggak ada trafficnya. Kamu mau bikin 1 rupiah pun kalau nggak ada yang lihat, nggak ada yang beli, bener? Ya kan? Jadi semua ini harus saling berkaitan banget gitu. Jadi tiap toko teman-teman harus tahu kelebihan dan kekurangan di toko kalian kalau mau optimasi. Nggak melulu harus tembak iklan gitu kan. Ketemu toko trafficnya tinggi banget, konversinya 0,2 misalnya gitu. Wah, aku pengen naikin, iklan digeber terus. Ya udah boncos, buang-buang duit. Karena memang keunggulan dari toko kita adalah di traffic. Ngapain tambahin traffic? Jadi harus tepat sasaran. Berarti tadi kan toko yang bagus itu pertama kasih treatment yang tepat ya. Betul. Tapi tadi Om Deddy bilang nggak bisa, kalau harganya udah nggak bisa digoyang, itu udah, apakah itu udah sulit sekali untuk istilahnya dibantu gitu. Misalnya nih ya, saya ngomongin teman-teman dari Pekalongan ya misalnya ya. Karena kan sentra produksinya kan murah banget ya di sana ya. Dan semua orang saling banding-bandingkan harga di sana. Nah kalau udah kayak gitu, selain harga, apalagi Om yang bisa kita lakukan gitu untuk teman-teman yang bersaing harga di satu kabupaten? Apakah branding atau apa Om maksudnya yang bisa dikulik lagi? Oke, itu memang banyak problem dari Pekalongan. Saya cukup banyak menemukan seller-seller Pekalongan, ya itu keluhannya sama, batik yang harganya luar biasa. Dan saya sempat shock kemarin ada satu peserta privat saya itu dari Pekalongan jualan batik. Dia jual, contoh ya, dia jual satu baju batik harganya 36.000. Saya tanya, ini kamu produksi sendiri? Iya, produksi berarti dia buat kan, bukan kulaan ya. Kalau sudah dihitung-hitung HPP-mu berapa? 33.000 kok. Saya langsung what? Saya bilang gitu kan. HPP kamu produksi sendiri HPP 33.000, kamu jual 36.000. Iya kok. Itu aja aku udah mahal gitu kan. Waduh. Ya. Kompetitor ada yang lebih murah gitu kan. Mas, nggak usah jualan, saya bilang. Ngapain lu jualan dengan untung 3.000? Bener nggak? Lu mau main quantity 1.000 pieces sehari, lu dapat apa? Kebanggaan doang. Paling-paling lu posting pamer 1.000 paket sehari, lu dapat apa? Gue bilang. Iya, dapat sombongnya doang kan? Bener. Itu saya beberapa tahun yang lalu. Ya. Kalau ada paket rame foto posting, ih keren gitu kan, besok bikin workshop gitu. Enggak. Maksudnya gitu kan. Jadi ngomongin apa nih? Bikin workshop. Bikin workshop. Jadi beberapa ketemu seller, yang terjadi adalah seperti itu, perang harga banget. Satu problemnya adalah ya, kalau sampai seller lain bisa jual lebih murah, bisa jadi HPP dia lebih murah. Lu salah produksi gitu kan. HPP-mu di 33, mungkin kompetitormu bisa dapat bahan lebih murah, tenaga lebih murah, operasional lebih murah, sehingga mungkin HPP dia di angka 27, 28, sehingga dia berani jual 35 mungkin. Masih oke lah ya, 27 jual 35 ya, walaupun tipis-tipis masih 20% mungkin ya, kurang lebih 20% masih oke. Sementara dia modal 33 jual 36.
36,5 kalau nggak salah waktu itu. Kamu nggak memperhatikan resiko. Karena jualan tuh ada resiko. Resiko apa? Retur, hilang gitu ya. Hilangnya banyak ya, apalagi kalau ketemu ninja gitu ya. Kalau di Lazada boleh nyebutnya nggak apa-apa. Kejadiannya memang banyak. Jadi saya juga udah ngomong sama ninja banyak kok. Ya kasus-kasus seperti itu banyak dan kita harus memperhatikan itu. Ya, memperhatikan resiko-resiko kehilangan, resiko apa, operasional dan sebagainya. Ya kadang-kadang beberapa orang lakban tuh nggak pernah dihitung, packing nggak pernah dihitung ya. Padahal kalau kita hitung biaya kresek itu lumayan ya. Untuk packing kreseknya atau kertas kado atau kotak dus dan lain sebagainya itu gede loh. Ya, saya tiap bulan berapa juta itu ya untuk lakban aja. Istri saya beli lakban setiap minggu itu sudah berdus-dus gitu kan. Itu boros. Kadang-kadang itu nggak diperhatikan. Kalau kita jualan 36,5 modal 33,5 untungnya 3.500, kayaknya persentase gede sih. Masih lumayan lah dapat 10%. Dia tanpa ngiklan misalnya gitu kan. Tapi kan tetap memperhatikan biaya-biaya lain, biaya packing dan sebagainya itu. Nah, saya sering ketemu di Pekalongan, banyak seller-seller Pekalongan, apalagi kalau saya lagi live YouTube, saya lagi ini dan mereka itu kemudian DM ke tempat saya ya, masalah harga seperti ini gimana kok solusinya? Ya satu solusinya adalah coba kamu bisa nggak bikin hargamu lebih murah. Kedua, kalau memang kamu terpaksanya jualan itu, coba kamu main variasi yang lain yang tidak umum ya. Yang ketiga, ya kalau memang kamu terpaksanya jual itu, ya jangan mau pepet-pepetan harga banget. Ya, pepet-pepetan harga banget, ya jual murah. Ya mungkin kamu bisa jual deh di atas 40. Kalau menurutku dengan harga segitu nggak terlalu sensitif banget. Kalau kamu bisa memberikan nilai tambah terhadap produk, ya terhadap produk kita nilai tambahnya apa gitu. Sebetulnya kalau udah kembali ke masalah harga yang mepet-mepet gini solusi itu memang agak susah, agak berat ya. Apalagi di orang Indonesia tuh belanja yang diklik apa? Termurah. Yang disortir adalah termurah, apalagi kalau ketemu kayak Mbak Drika udah. Ya Mbak, dia langsung cari termurah gitu. Istri saya tuh belanja termurah gitu. Tapi kembali lagi harga itu sensitif, tapi bukan berarti kita harus ikut perang harga. Contohnya apa? Saya punya istri. Iya, punya ada. Oh iya. Maksudnya istri saya. Istri saya itu kalau kita kan jualan produk sendiri, tapi dia juga terus akhirnya cari-cari produk lain. Carinya di mana ya? Cuma cari di Tokopedia, di Shopee, ngambil barang, dia cari termurah, dia bisa dapat termurah. Kemudian dia jual lagi dengan harga yang jauh lebih mahal. Jauh lebih mahal, bukan lebih mahal loh saya bilang, jauh lebih mahal. Contoh dia ambil suatu produk dengan harga 15.000. Kompetitor saya jualnya kan paling itu kan dia dapat harga 14.000 misalnya, 14.000 itu kan karena saya belinya banyak, kulakan lah istilahnya. Sementara kompetitor saya itu retailnya kurang lebih 18 atau 19.000. Dimatiin dulu. Iya, ini istri saya langsung sensitif ini. Halo? Enggak. Dia tahu kalau lagi dirasani mungkin gitu ya. Kamu ngomongin apa gitu ya? Ternyata ya gitu. Ada imposter di sini ya. Jangan-jangan dia membernya Om Botak nih. Nonton bahaya ini. Ya gitu. Jadi kompetitor saya jualnya dengan apa? Supplier saya, supplier saya dia jual di harga mungkin 18.000, 19.000. Sementara saya menjual produk itu balik lagi, belinya di Shopee, jualnya di Shopee. Dengan harga berapa? Dengan harga 37,5 misalnya gitu. Lalu kita setting promo-promo jadi paling 32, 34. Laku nggak? Yo laku. Banyak nggak? Ya banyak gitu kan. Kalau ditanya banyak nggak? Ya banyak. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena kita memberikan nilai plus. Bisa bikin kos nggak? Ya jadi sudah. Udah jadi. Mantap. Jadi kita tuh nggak mesti melulu perang. Jadi kalau kita udah masuk di satu tempat itu lagi perang dan kita masuk di situ, yang terjadi apa? Ya hancur. Orang lagi perang kita masuk. Gitu kan, zonanya zona perang, kita ikut masuk perang. Menang nggak? Mungkin bisa menang, tapi pepatah ingat ya, menang jadi arang, kalah jadi abu.
Kalau lu masuk di zona perang, lu menang ya jadi areng, kalah jadi abu. Maksudnya gimana? Kamu di situ, oke lah kamu menang, omsetmu gede, gitu kan? Tapi yang kamu dapetin apa? Kayak tadi, dia bisa katakanlah dia jual 36,5 modalnya 33, sehari 1.000 paket. Kalau kita kaliin aja, 36,5 dikurangi 33 belum kena biaya-biaya sama operasional, dia untung neto satu order berapa? Paling 2.000, ya kan? 1.000. Iya, bisa cuma 1.000 atau 2.000. Anggap aja 2.000 lah. Kalau dia itu anggap 2.000 kali 1.000 paket setiap hari. Dapat berapa? 2 juta sehari. Kelihatannya banyak. Ngurusin 1.000 paket, Mas Burhan, naik paket sehari 1.000 ki butuh tenaga packingnya piro, Mas? 10, 15? Kalau tempat Om Burhan sehari 500. Wah, jadi itu luar biasa. Kalau sehari 500 ya harus super terampil. Mungkin karena produknya juga ya. Cepet. Apalagi kalau misalnya produknya kayak baju batik itu, wah, itu cuma packing doang. Yang nyiapin juga butuh ya. Nyiapin barang, nyari barangnya, S, M, L, XL dan sebagainya. Nah itu perlu ukuran juga. Jadi kita butuh banyak orang banget untuk operasional. 1.000 paket setiap hari, untungnya 2 juta, belum tentu 2 juta itu pun. 2 juta, sebulan 60 juta. Untuk modal usaha, untuk gaji karyawan. Ya, gaji karyawan katakanlah rata-rata berapa? 1,5 kalau kita di kota Jawa, ya di Jawa ya. Kalau udah di Jakarta, Om Botak itu udah diangkat 3,5 ya, Om ya, 4 ya. Kalau kali 15 orang karyawan, habis untungnya. Bener, habis untungnya. Belum kalau kita hitung lagi modalnya dari mana? Oh, pinjaman bank. Bunganya berapa? Nah itu. Kalau kita turutin di situ nggak kelar-kelar, Om. Menang pun sehari kita bisa dapat 1.000 order, ya jadi areng. Makanya saya sering menemukan beberapa temen ya, kayaknya ordernya keren banget. Tapi kalau ditanyain investasi yang sudah kamu dapetin apa? Ya nggak ada. Ibaratnya dia mau beli mobil baru aja yang murah-murah aja udah harus nyicil dengan jangka tahun yang panjang. Ya kita itu nggak bisa jadi ukuran lah ya. Kadang kebijakan setiap orang. Tapi kadang-kadang kelihatannya ordermu rame, tapi kok hasilnya nggak ada gitu loh. Gitu Om. Oke, kita mau lempar pertanyaan ke teman-teman, baik online maupun offline. Teman-teman boleh komen ya, atau silakan. Kalau mau nanti akan dibantu mic-nya ke sini. Ya mumpung Om Deddy di sini, ada sini kita mau gali-gali ya. Mau minta dia spill omsetnya sehari juga boleh teman-teman. Enggak, kemarin aku udah spill sama itu, sama Atong. Ada pertanyaan dari YouTube. Harga yang nggak bersaing bikin konversi rendah. Tapi jika kita bisa mengabu-abukan suatu produk dan mengalahkan kompetitor di Lazada, apa masih akan tetap rendah konversinya? Sudah? Ya. Oke. Itu masalah konversi karena memang yang mempengaruhi konversi pertama kali itu adalah memang harga ya. Jadi kecuali harganya tuh selisihnya tipis banget, misalnya kita jual di harga 35, kompetitor kita 34, 33, itu sebetulnya nggak terlalu signifikan. Kalau kita bisa memberikan nilai plus, misalnya voucher, gratis ongkir, ya. Tapi kalau misalnya selisih harga yang kita miliki itu jauh banget, nah itu berat. Misalnya orang main produk kita di harga 75.000, kita main di harga 100.000. Nah ini tentu sudah jauh. Kita mau kasih treatment kayak apa aja berat. Kecuali kita bisa membuat produk tersebut berbeda dari kompetitor. Ya, bisa mulai dari namanya, fungsinya itu kita bisa buat berbeda, fotonya berbeda, sehingga mereka tidak bisa compare apple to apple. Kita contoh jualan topi kayak gini ya, jualan topi. Kita ngambil dari orang jual dengan harga 50.000. Kita mau jual harga 70 tapi dengan foto yang sama persis. Bisa laku nggak? Ya bisa, tapi konversinya pasti kecil banget.
yang jual 50.000 konversinya mungkin bisa di angka 5%. Sementara kita jual di angka 70.000, konversi kita mungkin di angka 1% aja udah bagus. Gitu kan. Nah, kadang-kadang beberapa temen, konversi yang bagus berapa? Nggak ada batasan. Tergantung kebijakan kamu jualannya gimana. Ya, produknya sama, kebijakan sellernya beda-beda. Gitu. Nah, jadi nilai konversi itu memang akan sangat dipengaruhi, satu dari harganya, dua ya. Lalu bagaimana kita memberikan yang berbeda? Tadi saya ceritain istri saya. Istri saya dia membuat yang berbeda. Yang pertama dia buat berbeda adalah fotonya. Lalu namanya. Namanya dibikin berbeda. Fungsinya dibikin berbeda. Contoh ember. Kita jual ember. Ember itu akan memberi kesan apa? Kesan murah. Jadi kita menggunakan berbeda, barangnya sama, kita alihkan fungsi. Pot misalnya, pot hias, ya, atau lebih ke baskom mandi, jadi yang lebih ke alat dapur. Jadi kita bikin berbeda sehingga ruang pun kita saat berkompetisi dengan kompetitor berbeda. Kan ada kategorinya ya. Kategori produk. Nah, kalau kita produk kita awalnya ada di kategori fashion, kalau kita keluar dari situ dan fungsinya masuk ke kategori mungkin elektronik gitu. Nah, di elektronik kita bermain sendiri. Bisa nggak? Ada nggak? Ada. Misalnya apa ya? Misalnya mungkin lebih ke hiasan ya, hiasan rambut dan sebagainya. Mungkin produk itu sebetulnya hiasan untuk elektronik, bisa kita ubah ke hiasan pribadi atau hiasan furniture. Contohnya apa? Kalau saya ada salah satu produk misalnya cover untuk kulkas atau dispenser. Dia kan harusnya masuk di kategori furniture ya, untuk lebih ke aksesoris. Tapi kita mungkin plesetkan, pindahkan dia masuk di kategori elektronik. Bisa nggak? Bisa. Jadi saat orang nyari barang di elektronik, punya kita muncul dan di situ punya kita sendirian. Ada potensi laku nggak? Ada. Karena saat itu orang sedang mau membeli kulkas misalnya, dan dia melihat aksesoris kulkas. Seperti itu. Jadi membuat produk kita berbeda, keluar dari itu. Seperti itu. Ada lagi yang lain? Sorry ya, ini soalnya saya hari ini kan nggak bawa materi, jadi lebih spontan dan mungkin untuk materi Lazada beberapa waktu terakhir ini saya nggak begitu update banget untuk materi Lazada karena lebih banyak lari ke yang lain untuk ini. Jadi mungkin kalau misalnya dari jawaban pertanyaan saya belum menjawab, mungkin bisa ditambahin Burhan atau Sugeng ya. Lanjut. Ada lagi? Ya. Oh, ada? Enggak ada. Aman ya. Dari teman-teman sini mungkin ada yang mau nanya? Ngantuk nih. Pertanyaan yang sama ke Pak Burhan tadi. Kalau 66 ini ada tip apa gitu? Untuk mungkin bukan Lazada aja kan, ada di sini juga banyak kan ada punya toko di tempat lain gitu Ya, kan. 66. Oke. Setahu yang saya tahu 66 di Lazada nggak begitu fokus ya. Jadi Lazada itu biasanya benar-benar akan fight dan tidak mau kalah itu hanya di akhir tahun 11, 11, 12. Sementara untuk double day itu biasanya dikuasai Shopee. Ya, Shopee itu akan lebih double day itu mulai dari 11, 22 dan seterusnya sampai mungkin 99 itu Shopee mungkin lebih kuat. Lazada mungkin lebih gini. Kalau saya tangkapnya Lazada itu lebih kalau di double day ini ya kita tuh jangan sampai kalah banget gitu loh. Jangan sampai kalah banget dibanding sebelah. Jangan, istilahnya ini kan persaingan banget ya antara Lazada sama Shopee, dan double day itu bisa dibilang itu harinya Shopee sebetulnya. Di luar hal bonus 11 11 12 10 ke bawah itu kebanyakan lebih dikuasai Shopee, dan sebenarnya Lazada tuh nggak mau kalah banget. Jadi mereka juga ya udah bikin campaign, tapi budget untuk promosi mereka tuh nggak segede sebelah. Ya nggak ada seperti itu. Jadi kalau di Shopee 66 kita masih bisa berharap lah.
Kita masih bisa berharap karena Shopee mungkin lebih berani untuk keluar, sementara kalau di Lazada mungkin ya ala kadarnya. Ya seperti kemarin di 55, 44, teman-teman juga lihat toh performa dari Lazada di Double Day kan nggak terlalu wow banget, nggak terlalu nendang banget dibanding di Shopee. Gitu. Jadi kalau ditanyain apa harapannya Lazada, ya kalau bisa dapat 2 kali lipat dari hari biasa, menurut saya udah oke. Maksimal sih mungkin 3 kali lipat dari hari biasa. Mungkin di Shopee bisa lebih. Kalau buat Om Deddy di Lazada, pilih salah satu ya Om ya, iklan atau organik? Kita maunya sih organik ya, cuma memang kita harus paham ini bahwa ini adalah bisnis ke depan ya. Jadi apa yang diambil sama Lazada, kebijakan-kebijakan Lazada ke depan itu adalah apa yang menghasilkan keuntungan buat mereka. Kita akan melihat slot-slot kayak slot iklan juga semakin diperbanyak di Lazada. Itu tujuannya apa? Income buat mereka. Dan yang ke depan teman-teman perhatikan, naikkan produk gratis sudah mulai hilang, yang ini mulai hilang. Hampir semua fasilitas yang akan memberikan efek traffic ke toko kita itu akan jadi bayar. Kecuali campaign. Campaign pun nggak gampang, bener nggak? Yang gratis tinggal apa sekarang? Tinggal campaign. Sebetulnya nggak gratis banget karena kita disuruh kasih diskon, dan diskonnya pun minta lebih rendah. Di campaign kita udah dibabat habis profit kita, masih kita harus naikkan produk berbayar, afiliasi, harus masih iklan. Kalau ngarepin organik sebetulnya ya nggak gampang-gampang banget Om ya. Dengan teknik-teknik yang kita punya organik itu tuh masih bisa ada kesempatan, tapi tidak semudah beberapa tahun yang lalu ya. Beberapa tahun lalu masih bisa mudah. Kalau sekarang mungkin kita harus banyak effort untuk mendorong produk kita, terutama dengan iklan, karena iklan itu salah satu sumber penghasilan, dan ke depan mereka akan terus kembangkan itu bagaimana caranya semua seller yang jualan memberikan profit ke mereka. Oke Om, kan kita ada 4 top marketplace sekarang ya, Topet, Shopee, Lazada, sama TikTok ya, sekarang yang baru mulai. Kalau Om boleh pilih cuma satu, Om bakal pilih yang mana? Shopee. Oh, itu ada bocorannya. Kenapa Om? Kenapa Shopee bukannya Lazada atau TikTok yang lagi happening sekarang? Kalau saya bilang, kalau saya boleh urutkan Shopee, TikTok, Lazada, Shopee, TikTok, Tokopedia, Lazada. Kenapa saya bilang Lazada terakhir walaupun saya Lastar? Ya karena Lazada kurang greget. Kurang greget untuk memberikan efek apa ya istilahnya. Kita tuh lagi turun. Gimana sih caramu, gebrakan apa sih yang kamu ingin berikan untuk naikkan ini lagi? Kenapa Shopee? Shopee itu kreatif. Bahkan dengan gebrakan TikTok yang luar biasa, Shopee langsung gerak cepet loh. Ya, dengan Shopee Video. Kalau teman-teman tahu beberapa, kemarin saya baru share di YouTube saya juga Shopee Video. Dia nggak mau kalah sama TikTok. Karena tahu TikTok itu potensi gede banget, dan dia tahu era sekarang tuh eranya ya milenial udah digantikan dengan apa istilahnya sekarang? Gen Z. Iya. Yang memang eranya generasi TikTok. Bahkan buat program eksklusif teman-teman nggak boleh jualan di TikTok. Shopee. Iya. Iya. Ya kan? Jadi kalau misalnya program eksklusif boleh jualan semua marketplace tapi nggak boleh di TikTok, ada yang kayak gitu, atau yang cuma dikhusus di Shopee doang. Ya kalau itu sih saya nggak begitu setuju lah ya. Kalau itu masuknya ke monopoli. Tapi secara umum kalau kita melihat mereka tuh benar-benar apa ya, didukung dengan orang-orang yang benar-benar fokus dan benar-benar ingin mengembangkan, dan mereka tuh gerak cepat melihat kekurangan. Kita lihat Lazada lah. Kritik saya sejak beberapa tahun yang lalu tuh kita kritik ya, beberapa ada perbaikan. Bahkan kalau teman-teman kayak saya mengkritik lewat video dan sebagainya, Lazada gini sampai sekarang aja nggak ditanggepi misalnya gitu kan. Ada yang ditanggepi setelah 1 tahun. Ditelepon saya, Pak Deddy kan, ini masukan Pak Deddy kemarin udah kita benerin. Ya hitung-hitung setahun gitu kan. Dan yang kemarin saya kritik masalah kayak misalnya COD Lazada tuh bermasalah banget, aku bilang ya bermasalah banget, dan sampai sekarang pun belum ada solusi yang menurut saya benar-benar jadi solusi ya, bener ya teman-teman ya, terutama Mas Burhan ya.
jualan jilbab pulangnya lap gitu ya. Dan problemnya banyak dari Ninja ya, banyak dari Ninja, dan kemarin sudah sempat beberapa kali saya viralkan dan saya dikontak Ninja sama dikontak dari Lazada juga. Solusinya seperti apa? Oh Pak, ini kita udah banyak menurun ya, menurun di atas kertas. Ya, problemnya menurun di atas kertas, tapi di lapangan masih cukup banyak, dan itu kadang-kadang campaign negatif ya. Kalau saya bilangnya black campaign-nya Lazada. Dengan banyaknya orang kecewa dan mereka tuh tidak menanggapi dengan cepat. Ya itu saya bilang, mengapa Lazada jadi lambat? Respon mereka lambat. Kenapa saya nggak pilih Lazada di nomor 2 atau nomor 3, saya kasih nomor 4. Bahkan Tokopedia pun lebih maju daripada Lazada sekarang. Apalagi mereka dengan merger jadi Goto itu ya, itu banyak nilai plus dari Tokopedia, saya bilang. Ya, Tokopedia di tempat saya pun sejak kemarin justru menunjukkan progres positif dibanding Lazada. Lazada tuh jujur aja pegang Lazada tuh ya ampun gitu kan. Ini kalau toko yang sama gitu ya, kalau di Shopee saya sentil sedikit aja mulai kelihatan progresnya, omset naik, ini naik gitu kan. Kita push iklan pun lebih mudah. Di Lazada tuh nggak gampang. Jadi karena memang secara global tadi trafficnya juga Lazada mulai turun. Kalau teman-teman perhatikan ya, Shopee sama Tokopedia terus berlomba. Ini TikTok itu belum diperhitungkan aja sebagai marketplace ya. Jadi kalau teman-teman lihat di data kan masih cuma Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Blibli. TikTok kan belum masuk. Coba dia sudah diperhitungkan, dia mungkin bisa langsung nyundul ke atas. Ngeri itu. Makanya beberapa bulan terakhir saya selalu bilang TikTok itu wajib lah buat teman-teman. Walaupun sekedar ya, mungkin saya sendiri TikTok belum fokus banget ya. Di TikTok saya masih ya ala kadarnya karena masih banyak kerjaan lain, ala kadarnya, tapi ya 5 sampai 10 order setiap hari saya syukuri gitu kan. Tapi kalau benar-benar difokusin seperti Mas Ardi gitu kan, wah langsung ditantang ribuan order setiap hari, gila. Mantap Mas Ardi. Iya. Selama seminggu berturut-turut sehari 5.000 order gitu. Dia sampai ampun-ampun gitu. Ya bisa karena apa? Inilah kelebihan dari video. Apalagi teman-teman bikin video singkat banget, berapa detik, tiba-tiba FYP. Yang nonton jutaan, dari jutaan yang klik berapa banyak. Lalu wow. Makanya Shopee tahu peluang ini, dia langsung keluarkan Shopee Video. Lazada mau live aja kita kan harus daftar dulu, susah gitu ya, ribet banget gitu loh. Kenapa nggak dibikin mudah? Karena tagline mereka beda, kayak Atong. Kalau bisa susah kenapa harus mudah, katanya Atong gitu kan. Kalau ada jalan tikus kenapa harus jalan tol gitu kan. Ya gitu Om. Jadi sorry, kadang-kadang banyak keluhan. Nggak apa-apa teman-teman ya, kita bukan mudah-mudahan ini ditonton sama Lazada gitu kan. Nggak apa-apa. Biar Lazada juga berbenah gitu loh. Banyak problem yang ada. Jadi walaupun kelas kita hari ini tentang Lazada, banyak keluhan tentang Lazada. Gitu. Oke Om, pertanyaan terakhir nih ya dari saya kalau nggak ada teman-teman ya. Lebih tampan Om Botak atau Om Burhan? Lebih tampan Om Sugeng jawabannya. Jawab itu aja. Kalau boleh milih sih aku milih Ridwan ya. Bentar lagi jadi bapak loh dia, gitu. Mantap. Oh iya. Gitu Om ya. Oke, Om Sugeng, kita Om Burhan nih, kita mau sama-sama terima kasih Om Deddy udah mau di sini ya. Kita mau ada kenang-kenangan sedikit ya Om ya. Tolong topi Botakers. Ya. Wah ini saya nggak mau. Pokoknya kalau sablonnya nggak diganti saya nggak mau. Sablonnya saya minta ganti dari Botakers jadi Gondrongers. Wih, dapat fotonya dari mana? Yang bentar. Afternya setelah pakai Orbi Botakers. Karena semua akan jadi Botakers pada waktunya. Ya sebenarnya kita Ini Sugeng udah agak takut-takut ya.